Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini. Ada sebuah video yang akan saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini dengan judul Hamas telah membangunkan singa tidur, giliran dibalas termehek-mehek. Ya, tidak lagi berlama-lama, mari saja kita ikutin apa yang diperbincangkan oleh Pak Jenderal Heri Ikim. Ya, dan ini dia videonya. Shalom sahabat sekalian, senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian, terutama sahabat di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia. Apa kabar? Tentu doa harapan saya Anda selalu berhasil, semua yang dikerjakan tangan Anda tercapai karena kasih karunia Tuhan. Saya Heri dari channel IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Saudara, satu tragedi kemanusiaan, saya anggap sebagai tragedi kemanusiaan dan kebiadaban. Eee, Hanya masalahnya di Indonesia ini kan berita-berita tidak fair ya, condong. Kembali lagi tentang serangan Hamas pada hari Sabat ketika hari Pondok Daun, Sukkot, di mana seluruh bangsa Israel sedang merayakan hari keagamaan secara nasional. Lalu diserang membabi buta sembilan rupa, sudah ada videonya dan sangat mengerikan. Tetapi luar biasanya ya, muslim-muslim yang bagi saya itu picik. Picik itu kan pikirannya sempit ya Saudara. Bahkan sekelas Yusuf Kala aja mengatakan, eee, serangan Hamas yang mematikan dan menurut saya biadab sekali Saudara ya. Dianggap sesuatu yang luar biasa, kok bisa sampai Israel nggak tahu. Iya, bagaimana Saudara ya, bayangkan kalau seandainya di Monas, itu umat muslim lagi merayakan Maulud Nabi atau sholat Id begitu, tiba-tiba turun paragliding itu. Mereka berpikir, "Wah, ada apa itu latihan militer?" Ternyata tentara Israel misalkan, lalu diberondong, dihabisin begitu Saudara. Eee, Tentara-tentara yang ada, polisi yang ada kan pikirnya hanya menjaga keamanan, nggak siap perang, ya, maaf, tidak siap perang. Lalu masuk ke rumah, dari rumah ke rumah dibantai semua, anak-anak dibantai, bahkan ini sangat mengerikan, saya mendapatkan video dari Fakta Israel, sahabat saya Monique Reiser, wah saya susah bacanya ya karena pakai nama Belanda, Monique ajalah, ya Ibu Monique ini, eee, 40 bayi itu dibantai dan banyak yang dipenggal. Tetapi biasa Pak, ada media Indonesia yang membantahnya, "Oh, tentara Israel tidak menemukan bukti," katanya. Ya, tidak ada bukti. Ya biasa selalu begitu, itu namanya perang urat saraf, mau mencoba memalukan. Tetapi saya di luar semua media-media nasional atau internasional, saya percaya dengan, Monique ini dari Fakta Israel. Jangan lupa ya saudara kunjungi Fakta Israel, klik subrek, karena itu banyak menceritakan tentang update ya, hal-hal yang update mengenai perkembangan, eee, Israel saat ini. Tapi sebelumnya saudara, kita akan mereview kembali dan saya sangat salut dengan Permadi, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Anda ya. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas bahwa Hamas telah membangunkan singa tidur. Nah, cuma kita ini Hamas ini seperti ya umumnya mereka begitu ya Saudara, seperti anak kecil. Dia ganggu-ganggu, begitu dibentak dia teriak-teriak, lapor-lapor. Hamas telah membangunkan singa tidur, nah giliran dibalas termehek-mehek. Ada sebuah artikel tentara Israel menemukan 40 bayi tewas di desa yang diserang Hamas. Beberapa di antaranya dipenggal. Maka dari itu fakta Israel dari, Monique ya, dengan 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 sinisme ya mengatakan beraninya sama bayi.
Nah, kemudian di tempo.co, Hamas ancam bunuh sandera bila Israel terus serang rumah warga Palestina. Nah, kan lucu Saudara. Siapa yang mulai? Tapi dari dulu selalu mengatakan, "Wah, lihat itu, apa namanya, Israel membantai anak-anak dan sebagainya, itu kasuistik. Oh, itu menyerang masjid." Saudara, ada dari, sebuah YouTube dari mereka sendiri mengatakan mereka pemuda-pemuda bahkan senjata-senjata Hamas disimpan di Masjid Al-Aqsa. Lah bagaimana? Mereka dari masjid itu ngelempar-ngelemparin, ya masuk Saudara, ya. Jadi saat ini Saudara, kita Indonesia ini sudahlah nggak usah gini-gini, kita bicara soal kemanusiaan ya Saudara. Kalau saya Kristen, saya tidak bicara secara keimanan hari ini. Tidak ada urusan dengan iman, tetapi bicara soal kemanusiaan. Mari kita review sejenak. Siapa tolol? Tadi malam saya sudah membahas dan cukup menarik ya. Konflik Gaza, siapa yang tolol? Kasihanilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang mencurigai memang ini sengaja supaya perang terus, kalau enggak donasi berhenti ya. Walau alam bishawab, itu bukan penting untuk saya ketahui, tetapi yang jelas kita bicara soal kemanusiaannya terlebih dahulu. Saat ini, apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan. Ya, jadi jalur Gaza itu siapa yang tolol Saudara, silahkan mikir. Tetapi saya heran, ada yang dengan bangganya Saudara, mengatakan itu adalah sebuah perjuangan. Dan ini oleh orang yang terhormat, pejabat RI, mantan wakil presiden. Itu suatu tindakan yang luar biasa, menghargai untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Merencanakan itu biasa rahasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali dan caranya luar Wow, selevel mantan wakil presiden. merencanakan itu Saya nggak biasa ngerti ya ini Bapak rahasianya ini ya. yang Ini diketahui dia oleh ya. Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali dan caranya luar Iya, bagaimana perasaan Anda? Jadi pembantaian itu bagi yang terhormat Pak JK ini sesuatu yang luar biasa, cermat. Ini belum pernah diketahui, belum pernah kejadian seperti ini. Sampai Israel itu tidak tahu. Lah bagaimana tahu Pak? Ini perayaan Sukkot. Betul sekali, Ya. betul. Orang lagi Jadi saya
Saya itu sampai nggak bisa namanya merayakan ngomong, saudara. Ya, jadi hari luar Sukot biasa. gitu Dan ya. saat ini ada satu hal yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, saudara. Ya, saya temukan di Hmm. Ibu Monik Oh oke, Fakta Israel. betul. Jangan lupa ya, Fakta saudara, Israel ya. subscribe Fakta Siap, Israel. siap. Saya minta izin Ibu Monik. Jadi saya temukan di artikel juga mengatakan demikian, tetapi ya biasa ada artikel Indonesia juga mengatakan, wah Israel tidak menemukan bukti. Saudara, yang Ibu Monik ini sudah sekian tahun punya yayasan Hadassah kalau nggak salah ya, yang concern terhadap info-info di Israel. Kita dengarkan. Makers dari Dan topiknya ini sangat ini ya, nyentil sekali. Hamas beraninya kok sama bayi. Shalom, saya Monica Bakers dari Fakta Ya, Israel. emang bisanya Bapak mereka Ibu, sih sama bayi. kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala. Saudara, bayi saudara, betapa mereka membabi buta, udah babi buta dan biadab, dan sangat-sangat biadab. Bayi aja sangat mengerikan saudara. Ajaran atau oknum? Atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja nggak bisa. Mereka masih pakai popok. Betul. Jadi Betul itu. kesimpulannya Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Betul atau betul saudara? Betul sekali Pak Eri. Nah ini dia yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi saya pikir di sini bahwa kita tidak membawa-bawa agama ya. Karena banyak sih saudara-saudara kita yang masih aja ya menilai bahwa perseteruan ini adalah soal agama ya. Padahal bukan. Ini jelas bahwa Hamas memang sudah beberapa negara yang memberikan semacam apa ya, mengutuk ya, atau memberikan semacam bagaimana ya, penilaian bahwa memang Hamas ini adalah kelompok atau organisasi teroris sama dengan yang ada di Indonesia, HTI gitu kan, dan beberapa kelompok lainnya. Jadi saya pikir bahwa kelompok yang seperti ini ya memang harus dikikis, bukan hanya dikikis tapi harus dimusnahkan ya kan, karena yang akan menjadi korban bukan hanya orang Israel saja tetapi juga ada saja orang Palestina juga yang akhirnya menjadi korban ya kan. Jadi dalam hal ini kita tidak sedang berbicara soal agama ya, tetapi soal kemanusiaan ya. Dan heran juga dengan seorang mantan wakil presiden kita yang satu ini teman-teman ya. Semuanya sih kembali kepada bagaimana cara kita berpikir ya. Oke, kita akan lanjut lagi dulu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri Jenderal Ikim. Bagaimana yang di live chat? Jadi lucu kalau dikatakan bahwa wah luar biasa Hamas ini. Tetapi bayi loh saudara. Apa salah mereka? Sekarang ginilah, ini supaya fair. Seandainya dibalik, yang di Israel memperlakukan itu terhadap Muslim gitu ya, di Arab atau Palestina gitu. Bagaimana? Apa yang terjadi saudara? Waduh, teriak-teriak datang ke HAM, PBB dan sejenisnya. Jadi sungguh ironis kalau secara khusus yang terhormat Pak JK ya, bangga sekali dengan Hamas. Pak, kita tidak bicara soal inilah, tidak bicara soal agama, kemanusiaan.
Tetapi kalau sudah membanggakan gitu ya sudah tidak manusiawi lagi Saudara ya. Nah, yang menyedihkan lagi adalah nanti malam saya akan bahas Saudara ya, nanti malam, mari kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Biasanya mereka kan, "Oh mereka itu bukan Islam." Loh, oh ya? Masa sih kalau bukan Islam, atas dasar apa mereka menyerbu dengan tidak berperi kemanusiaan? Dan apa yang diteriakkan mereka? Apakah, oh, Hubal? Apakah, dewa Isis, dewa Ishtar, dewa-dewa pagan Arab waktu itu yang menggunakan lambang-lambang atau logo bulan dan bintang juga misalkan. Nah sekarang lihat ini nanti malam kita bahas Saudara ya. Hamas sama dengan Islam. Loh, apakah tidak mengakui? Lah mereka coba lihat itu, sebelum berperang, sebelum membantai mereka sholat loh, oke. Nah jadi sangat menyedihkan sekali Saudara ya. Wow, wow. Mmm, tetapi ya jangan kaget Saudara. Saya itu, dulu juga sempat bingung ya karena, wah Islam dikembangkan Jangan bingung, atau, Pak. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Oke. Wah semua yang bagus-bagus, tetapi fakta lapangan kok beda. Nah kemudian ada sebuah, kejujuran dari seorang ustadz bahasa lama. Lah inilah faktanya. Jadi saudara-saudaraku yang muslim, Anda-Anda yang nasionalis, Anda-Anda yang, sulit untuk menerima bahwa, agama tersebut adalah agama pedang, sulit menerimanya, ya silakan, buktikan bahwa di sana tidak seperti itu. Tetapi kalau tuduhan terhadap Kristen, ya, hanya gara-gara ayat aku datang membawa pedang, padahal itu figurasi, mereka nggak bisa ngerti. Dibalik, gold, God, glory. Loh, itu bukan perintah firman, itu perintah politis dari bangsa, Eropa kala itu dan itu pun tidak semua. Jadi lucu-lucu Saudara. Jadi siapa yang kalau dipikir agama pedang atau tidak? Nah sekarang jujur-jujuran aja, kalau faktanya seperti itu mau opo? Kalau saya ngomong baru Anda boleh mengatakan itu tuduhan, tetapi kalau ini yang mengatakan gimana? Ya, siapa nggak kenal beliau? Seandainya ada orang Nasrani, Nah, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Mau bicara apa Saudara? Jadi, oh, ya saya nggak bisa bilang apa-apa di kemudian sini. ada tuduhan ya, tuduhan bahwa kalau di kita itu Yusuf PA ya, bukan Yusuf PI. Oh, Yusuf PA. betul, Coba saya betul, tunjukkan betul. Saudara ya. Betul, Jadi betul. memang kalau namanya takiyah berbohong ya sudah ajaran, tetapi namanya udah saya berani katakan itu ajaran. Nah faktanya memutarbalikkan itu kan, fakta itu kan juga sebuah kebohongan. Tapi kalau udah ajaran mau bagaimana? Ya, ya. Oke, sekarang gini. Agama Islam berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Ya, ya, ya. Nah, itulah mereka Saudara. Selalu begitu, termasuk tunjukkan kata pedang di dalam Al-Qur'an, itu ada mu'alaf mengatakan, yang ada di dalam, Kristen, ada pedang, tetapi kamu kan bodoh dan tolol. Dalam arti tidak bisa membedakan antara letterlek dan juga figurasi. Dijelas-jelasin nggak bisa Pak, kayak ngajarin keledai itu menyanyi. Loh itu tuduhan-tuduhan yang wah begitu masif. Betul. Itulah sebabnya mereka sulit untuk terdidik. Ya. Terutama maksud saya yang penyerang-penyerang iman Kristen. Nah ada 3 jenis kebohongan. Salah satunya adalah tatkala perang Saudara. Jadi bohong terhadap istri,
Lalu bohong ketika mendamaikan, lalu ketika mendamaikan aja dengan bohong. Kan kedamaian yang bohong. Saya bingung. Mendamaikan, lalu waktu perang. Nah, kalau perang itu memang, bisa ambigu, tetapi tidak harus dengan kebohongan namanya strategi perang. Itu beda, yaitu kajian beda, Saudara. Nah, maka dari itu mereka adalah dengan cara bohong, Saudara. Bayangkan itu, Saudara. Sekali lagi ibadah perayaan nasional, Saudara, diserbu. Lalu nah ini dia, Saudara. Dan banyak media Indonesia dan orang-orang muslim Indonesia dipermalukan. Mereka tidak sedang mempermalukan Israel, mempermalukan diri sendiri. Betul atau betul, Saudara? Bahkan bayi pun disikat. Mengerikan. Ya. Dan giliran dibalas termehek-mehek, Saudara, dan mereka mengancam saat ini. Nah, ini tadi ada yang menarik itu di live chat ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi segitu aja dulu teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Mungkin nantinya juga saya ada lagi akan membagikan soal live lagi yang akan kita buat mungkin sekitar jam 8 kalau tidak ada halangan dan kalau saya tidak ada gangguan signal di sini ya. Kita masih bahas soal penyerangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel dan serangan balik yang dilakukan oleh tentara Israel. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.